Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Reza Farli Salampesi. Saat ini bertugas sebagai pemeriksa anggaran pada bidang perencanaan anggaran daerah. Video ini kami ambil dalam rangka untuk reaktivasi jabatan fungsional perencana saya yang sebelumnya diaktifkan di Kementerian Dalam Negeri dan rencananya akan diaktifkan lagi di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan kami lakukan peragaan terhadap 4 item. Yang pertama itu adalah kami memeragakan bagaimana mempresentasikan kepada pimpinan terkait hasil riset kebijakan dalam rangka identifikasi masalah atau isu strategis untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Yang kedua, kami akan memeragakan bagaimana mempresentasikan kepada pimpinan terkait hasil alternatif dan model hubungan kausal atau fungsional dalam rangka identifikasi masalah atau isu strategis untuk penyusunan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, kami akan memperagakan bagaimana cara menjelaskan kepada unsur perangkat daerah terkait dengan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan keuangan daerah. Serta yang terakhir, kami akan memperagakan cara membangun semangat anti korupsi kepada rekan-rekan disertai dengan contoh jenis korupsi yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai ASN. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Izin Pak. Ya. Pak mau izin. Silakan. Mana Pak? Siapa? Ya, gimana Cak? Mohon izin Pak Kabid, ini sesuai arahan Bapak kemarin. Janten kita sudah coba menganalisa isu-isu strategis terkait dengan alokasi anggaran kesehatan itu di tahun 2024 kemarin, 2025 dan rencana 2026. Ini berkaitan dengan pemberlakuan keputusan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2024 Pak. Nah, dalam konteks ini dampak dari penerapan KMK ini ke Jawa Barat kita kalau dicoba kita petakan itu Pak cukup signifikan. Yang pertama itu ada ketentuan terkait penandaan sumber dana terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari pajak rokok di kesehatan itu Pak, seperti PBI, kemudian juga pelayanan kesehatan lain-lain kepada masyarakat. Nah, konsekuensinya ini Pak adalah kita harus betul-betul melakukan perencanaan program kegiatan dan anggaran yang sangat ketat agar layanan kesehatan dari pajak rokok itu dia betul-betul bisa optimal. Kenapa demikian? Korelasinya dengan PMK 24, jika kita tidak melakukan penandaan dan belanjanya itu tidak sesuai, ini berdampak terhadap pendapatan transfer kita yang bisa mengalami penundaan. Nah, isu strategis lainnya Pak dengan penandaan belanja ini itu berkaitan dengan capaian UHC dan pembiayaan JKN. Nah, untuk pembiayaan JKN sendiri sebagaimana diketahui Pak, kondisi di Jawa Barat sendiri kita kan untuk pembiayaan JKN itu ada 2 sumber Pak. Yang pertama itu dibiayai di SKPKD, di BPKAD bentuknya bantuan keuangan PBI, dan kemudian juga ada belanja langsung yang menjadi kewenangan di Dinas Kesehatan. Kedua poin ini tentunya harus dipetakan dengan baik sehingga betul-betul pendanaan dari pajak rokok ini bisa optimal untuk diserap sumber pendanaannya, dilaksanakan kegiatannya dan target-target pencapaian pembangunan bisa jalan, terutama di bidang kesehatan. Nah, namun demikian ada beberapa masalah juga yang mengikuti Pak, seperti misalkan dari aspek penandaan subkegiatannya untuk PBI yang dianggarkan dari Banke itu kita tidak bisa diklaim sebagai padahal itu besar ya? Betul Pak, ini besar dan cukup signifikan kalau dari alokasi. Jika kita hitung misalkan dari PBI kita yang dari pajak rokok itu kan kewajiban untuk menganggarkan 50% dari haknya provinsi itu kurang lebih 616 miliar Pak. Sedangkan di PBI itu kan sampai 800 miliaran kita sudah bisa klaim sebenarnya. Hanya saja karena subkegiatannya tidak bisa digunakan, tidak bisa ditandai, kita ada potensi kehilangan. Konsekuensinya kita harus melakukan perubahan mekanisme untuk pembiayaan PBI. Nah, ini yang sayang sekali itu ya. Betul Pak, sangat sayang sekali. Nah, ini akhirnya kita juga di BPKAD, kita juga nanti harus konsolidasi dengan Bapeda melihat bagaimana koordinasi lintas sektor ini harus betul-betul kita
cek lagi, termasuk dengan potensi memperhatikan sumber-sumber pembiayaan lain seperti DBH-CHT, DAU kesehatan, dan juga ada DAK non fisik terkait dengan pembiayaan PBI ini. Nah, salah satu isu strategis lainnya juga adalah untuk pencegahan dan penanganan stunting, Pak. Nah, ini pencegahan penanganan stunting juga kita harus perhatikan, karena kalau dilihat dari pendekatan subkegiatannya ini ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting yang masuk dari aspek pembiayaan dari pajak rokok. Nah, kalau kita lihat bisa kita derivasi nanti ini mungkin bisa dibagi pada beberapa subkegiatan. Nanti tinggal kita ukur lagi sejauh mana capaian target kinerja dari masing-masing perangkat daerah pengampu di DP3 AKB ataupun di Dinas Kesehatan. Lalu kita tinggal elaborasi saja Pak sumber pendanaannya. Nah, namun demikian memang masih perlu banyak penyesuaian-penyesuaian lagi Pak, isu-isu lain yang perlu kita gali, terutama berkaitan dengan alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah, baik itu bentuk reformulasi kegiatannya, ketersediaan alokasi anggaran maupun rencana pemenuhan pada kesempatan berikut. Karena ketika kita lihat memang dari aspek pemerataan alokasi dana ataupun pemenuhan sumber dana ini pada penganggaran di Dinas Kesehatan sendiri belum optimal Pak. Kita dari pemetaan yang kita lakukan daripada subkegiatan untuk jaminan kesehatan masyarakat itu, dari kewajiban kita menandai 616 miliar, itu kita baru 419 miliar. Masih kurang ya? Masih kurang, signifikan masih kurang. 200 ya? Hampir, betul Pak, hampir 200 miliar. Nah, ini kesempatannya mungkin di perubahan RKPD dan juga di perubahan APBD kita harus lakukan penyesuaian. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa konsekuensinya jika kita tidak memenuhi, maka kita bisa ditunda dari dana transfer. Nah, ini dana transfer juga jika merujuk pada ketentuannya itu kan nanti di bulan Mei Pak, di bulan Mei minggu kedua akan disampaikan KMK terkait penundaan dana transfer. Nah, jika perlu besaran kira-kira kita dikurangi berapa tuh kalau sampai segitu? Sampai hari ini Pak, kalau kita misalkan dilakukan penandaan itu kurang lebih 196 miliar Pak. 196 miliar. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian itu di perubahan APBD, maka potensi yang ditunda itu sebesar 196 miliar potensinya. Namun jika di perubahan APBD itu bisa kita sesuaikan, maka pada kesempatan di triwulan keempat itu sudah bisa ditransfer lagi. Jadi tidak ada masalah jika kita bisa menyesuaikan di perubahan APBD. Berarti di perubahan wajib dipenuhi itu ya? Betul Pak, betul di perubahan APBD. Nah, ini berkaitan juga Pak, isu-isu strategis tadi kita coba susun untuk kausalitas atau alternatif isunya. Nah, kalau kita lihat Pak, dari kondisi saat ini penerapan KMK 24 itu mewajibkan kita untuk melakukan penandaan belanja dari pajak yang sudah ditetapkan penggunaannya. Nah, kewajiban penandaan ini dia berbanding terbalik dengan keterbatasan ruang fiskal kita. Itu keterbatasan ruang fiskal kita itu kendalanya adalah dari kebijakan option pajak yang sudah jalan saat ini juga gitu Pak. Kemudian ada pemberlakuan PMK 84 terkait kurang lebih salur. Nah, kurang lebih salur ini untuk pajak rokok sendiri kami cek itu ada penyesuaian yang sekarang belum dilakukan penyampaian ke kita, masih ada di TDF Pak. Ini berdampak juga. Lalu berikutnya kita harus mengupayakan alokasi anggaran yang dikeluarkan dari pajak rokok ini semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini kenapa Pak? Karena kalau kita misalkan tidak optimalkan ke kualitas layanan atau kepesertaan PBI misalkan atau ke JKN masyarakat, ataupun juga untuk upaya pencegahan penurunan stunting, nanti berdampak terhadap capaian indikator makro kita. Nah, baik itu kesenjangan UHC antar masyarakat di kabupaten kota maupun juga berkaitan dengan indikator pembangunan yang berkenaan dengan isu kesehatan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi menjadi acuan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari aspek penganggarannya Pak. Nah, kalau kita coba turunkan gitu Pak, analisis dampaknya itu, dampak yang mungkin dihasilkan itu pasti adalah tidak optimalnya capaian pembangunan di bidang kesehatan. Nah, kalau sudah tergambar dampaknya, ini kalau dilihat dari akar masalahnya itu adalah dari aspek belanja yang tidak terpetakan Pak. Jadi pemetaan belanja kita berdasarkan sumber dana ini betul-betul harus kita optimalkan lagi. Harus kita melakukan pemetaan ulang, kita pecah lagi ulang gitu Pak, berdasarkan subkegiatan yang sudah ditandai, dan memang harus kita dorong pada SKPD itu untuk betul-betul melakukan penandaan belanja. Karena ketika harus mereka tidak disiplin ya. Betul, mereka harus disiplin melakukan penandaan belanja. Karena ketika tidak disiplin, konsekuensinya tadi Pak, kurang gitu Pak. Siap, betul. Nah, ada beberapa yang kita coba dorong Pak.
ke SKPD. Mungkin nanti setelah menghadap Bapak ini saya coba diskusi dengan mitra di Dinkes. Itu yang pertama kita mencoba untuk melakukan reformulasi alokasi. Jadi ada beberapa sumber pendanaan lain yang mungkin sekarang belum dipetakan. Kita coba reformulasi lagi alokasinya. Bisa jadi mungkin kalau Bapak izinkan kami coba petakan dari BTT yang tersedia gitu Pak, atau dari optimalisasi silpa yang sudah hasil audited, ataupun juga misalkan dari pemetaan di belanja perangkat daerah lain yang menjadi potensi tidak terserap. Itu kita coba dorong untuk dilakukan penandaan, karena memang posisi existing DRKA kita itu belum semua ditandai Pak, belum semua ditandai. Gitu. Kemudian juga kita akan dorong SIPD ini untuk betul-betul memetakan sumber dananya Pak. Jadi kondisi existing karena teman-teman di SKPD juga belum melakukan optimal penandaan, jadi tidak tergambarkan gitu Pak. Kalau memungkinkan nggak itu kita rubah skema dari ban ke kegiatan di SKPD? Nah ini ada beberapa permasalahan yang mengikuti sebenarnya Pak. Jadi ketika kita rubah skema dari ban ke belanja langsung di SKPD, setelah kami petakan permasalahannya ada dua aspek Pak. Yang pertama dari aspek urusan kewenangannya dan juga dari aspek penggunaan kode rekeningnya. Jadi kalau dilihat berdasarkan hasil pemetaan masalah ini Pak, itu di kode rekening yang digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan itu yang ada di kabupaten kota itu tidak bisa digunakan di provinsi. Berarti hanya di kabupaten kota ya? Betul, kode rekening hanya bisa pakai kode rekening itu. Kita tidak bisa pakai. Nah, kemudian juga dari aspek urusan kewenangannya, ini kemungkinan besar ketika kita tarik kepesertaan yang di kelas 3 itu Pak, itu kan sampai hari ini masih kewenangan di kabupaten kota. Gitu ya. Jadi kita harus konsekuensinya di kita juga kalau kita mau mengamankan kebijakan ini, ada dua pergub yang harus kita rubah Pak. Pergub terkait jaminan kesehatan masyarakat yang digagas oleh Dinkes, dan juga pergub bantuan keuangan yang ada di BPKAD. Nah, dua-duanya harus kita rubah dari aspek penyesuaian dan aspek regulasinya gitu Pak. Gitu. Nah, tapi ya nanti kapan-kapan diskusi lah dengan itu ya, dengan SKPD terkaitnya gitu kan ya. Baik Pak, baik. Nanti kami mohon izin juga sama Bapak, seandainya Bapak berkenan setelah kegiatan ini, setelah saya menghadap Bapak, kami akan coba diskusikan dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, dan juga nanti ada di DP3 AKB, ada juga teman-teman di Satpol PP dan Diskominfo Pak. Ini untuk kita bisa betul-betul mengecek penandaan belanjanya. Sehingga ya kami harapkan sebenarnya Pak dari arahan Bapak ini, isu strategis terkait penandaan belanja, isu strategis terkait dengan capaian program kegiatan di aspek kesehatan ini dalam kesempatan perubahan APBD ini bisa kita optimalkan. Gitu. Itu mungkin Pak, mohon izin kami mohon arahan lebih lanjut. Ya, terima kasih Kang Reza ya. Ya, yang pertama tentunya ini harus dipenuhi. Baik. Ini merupakan belanja wajib ya, yang harus dipenuhi karena memang ada konsekuensi gitu kan ya. Ketika kita tidak memenuhi berarti ada sanksi ya. Baik. Gitu. Ada sanksi penundaan gitu kan ya. Baik. Nah tentunya ini harus ngobrol dengan teman-teman mitra gitu kan ya, yang terlibat ya, yang tadi Reza sampaikan. Ya mungkin berikutnya segera aja ada rapat koordinasi lah dengan mereka gitu kan ya. Baik. Tidak apa-apalah dari kita juga diundangnya gitu kan ya. Bisa kita rapat di sini gitu, atau mungkin nanti bisa komunikasi dengan teman Bapeda ya, karena ini harus masuk di perencanaan di perubahan APBD. Kita harus memenuhi kekurangannya tadi hampir 200 miliar ya. Miliar, Pak, betul. Ya udah gitu aja lah, nanti segera di ditindaklanjuti gitu. Baik. Karena memang ini kan bulan Mei ya, bentar lagi sanksinya gitu ya. Betul Pak. Kalau kita tidak segera membuat menyampaikan komitmen kita gitu kan ya pada pemerintah bahwa kita akan memenuhinya di perubahan APBD gitu kan ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak, kalau begitu Pak kami mohon izin setelah ini kami langsung koordinasi dengan teman-teman di Dinkes Pak. Ya, oke. Lanjut ya. Siapa? Hatur nuhun Pak. Ya. Saya mohon izin dulu Pak. Kang Ferry, punten ini teh ya, lagi siang-siang saya ganggu ini suruh datang ke kantor. Gimana Pak? Ya jadi gini, ini kan kita teh tadi sudah lapor ke Pak Kabid juga bahwa di Dinas Kesehatan mungkin akan ada beberapa penyesuaian kebijakan penganggaran terkait dengan untuk jaminan kesehatan masyarakat. Ini berkaitan erat dengan pemberlakuan PMK 24 dan juga ada KMK 22. Nah,
konsekuensinya memang nanti kami harus memetakan ulang terkait dengan pembiayaan yang ada di jaminan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan. Nah, ini dari posisi existing kita sudah coba petakan bahwa dilihat itu ada alokasi anggaran sebesar 419 miliar kurang lebih untuk JKN, dengan target kurang lebih itu ada 2.500 mahasiswa dan juga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kepesertaan ini. Nah, kami kemungkinan besar karena ada mandat dari KMK ini dan PMK 24 ini mengharuskan kita menganggarkan besarannya 50% dari hak pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pajak rokok untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan juga layanan kesehatan, penegakan perda dan juga untuk publikasi. Jadi kemungkinan besar akan ada realokasi anggaran gitu kan. Nah, realokasi anggaran ini rencananya kita akan dorong di perubahan APBD. Nah, cuma nanti mungkin ada beberapa tambahan pekerjaan ke teman-teman di Dinkes. Yang pertama, nanti teman-teman Dinkes harus melakukan penandaan di SIPD. Kemudian juga nanti teman-teman di Dinkes juga harus memetakan ulang jumlah orang yang menerima layanan jaminan kesehatan, baik itu yang nanti dari PBI-nya maupun juga misalkan dari KETM-nya itu. Kemudian ada beberapa subkegiatan lain yang harus didorong dari aspek pendanaan juga dan juga dari capaian output kegiatan. Nah, harapan kami memang ini butuh proses yang panjang karena nanti teman-teman di Dinkes juga harus melakukan pemetaan anggaran, kemudian pemetaan subkegiatan itu di perubahan RKPD. Nah, kami mohon nanti bantuan dari teman-teman di Dinkes juga dari aspek subkegiatan yang dipilih, kemudian target kinerja dan lain-lain itu bisa dibantu. Karena ini memang cukup signifikan, penambahan alokasi anggaran itu kurang lebih sampai 200 miliar. Nah, dari 200 miliar ini nanti tidak hanya pada JKN kan, tetapi ada pada beberapa aspek belanja lain. Bahkan mungkin ada menyentuh belanja modal ataupun belanja barjas di teman-teman di Dinkes. Nah, ini kami mohon bisa diperhatikan. Nah, terutama nanti yang menjadi pokok prioritasnya tetap selain jaminan kesehatan itu layanan masyarakat dan juga pencegahan penanganan stunting. Ini ada beberapa hal baru seperti nanti belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Itu nanti komponen juga nanti diusulkan gitu ya Kang ya, baik itu misalkan bentuknya multivitamin, obat-obatan ataupun misalkan makanan yang langsung diserahkan. Nah, ini yang nanti mohon dipetakan. Nah, sekarang juga kami mohon misalkan nanti jika ada kendala gitu ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan kami. Yang pasti kami harap di kesempatan pertama setelah kita diskusi hari ini itu teman-teman di Dinkes itu dari sekian banyak subkegiatan yang dipetakan itu sudah bisa menyampaikan di perubahan RKPD gitu ya, sudah bisa memetakan. Mungkin berikutnya juga kami harap karena nanti di Dinkes ini ada beberapa sumber pendanaan di beberapa subkegiatan yang sama, itu seperti nanti DBHCHT, DAU kesehatan gitu ya, DAU non fisik juga yang berkaitan dengan kesehatan, ini tolong bisa dipilah juga gitu kan. Jadi nanti kinerja yang berdasarkan sumber dananya itu harus bisa diukur juga. Seperti nanti yang dari pajak rokok tadi 2.500 lebih gitu ya, baik itu yang dari peserta didik yang mahasiswa, kemudian masyarakat gitu, atau juga dari yang sumber dananya dari DAU kesehatan, dari DBHCHT itu bisa dipetakan juga gitu, sehingga nanti kami bisa dapat gambaran utuh gitu ya, bisa dapat gambaran utuh alokasi yang dianggarkan tambahan ini 196 miliar itu nanti digunakan untuk apa saja, di subkegiatan mana saja, dan kaitannya dengan capaian-capaian indikator makro yang ada di Provinsi Jawa Barat itu secara langsung di cascading sejauh mana gitu kan. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan ya Kangnya. Nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu diskusikan bisa langsung aja ke saya. Baik. Mungkin itu dulu Kang. Terima kasih. Ya, sami-sami Kang. Ya, siap. Pak Reza, aduh, sebentar Pak. Kumaha. Tadi itu lumayan berat juga ya terkait pendanaan, apalagi itu sampai miliaran. Barangkali Pak Reza mungkin bisa bantu datang ke dinas kita, bantuin input. Nanti mungkin ada sekedarnya lah mungkin dari Pak Reza, gimana Pak, bisa dibantu nggak Pak? Tuh Kang, gininya ini teh gak boleh lah Kangnya kita teh, karena kan hal-hal gitu, hal yang kurang baik gitunya, hal-hal yang bersifat nepotisme, korupsi gitunya bukan apa-apa Kang. Kalau misalkan seperti itu kan
secara norma, secara etika, secara agama komo aduh bahaya pisan. Kita berdua teh kan ya sama-sama ASN gitunya. Dilihat juga anak cucu kita teh nanti kan dapat legacy dari kita gitu kasar nama. Kalau saya sekarang misalkan bantuin Kang Ferry ngasih ke saya itu kan aduh picarioseun Kang enggak gitu-gitu. Tapi nanti bisa dibantu gitu. Kalau dibantu mah jangan ini. Pokoknya selama jam kerja lah, kalau 24 jam teuing mah kan nggak mungkin udah pasti tidur gitu ya. Di mana teman-teman Dinkes butuh gitu ya, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada hal-hal yang perlu memang dikonsultasikan, kita siapkan. Siap bantu, kita fasilitasi gitunya tanpa biaya. Tanpa harus ngeluarin apalagi sampai kasarnya mah gitu. Jangan sampai nanti dilegalkan bentuknya honor gitunya perjadiin enggak usah. Pokoknya nanti kita mah diskusi aja. Kami kalau memang dibutuhkan kami bantu ke Dinkes langsung atau nanti teman-teman Dinkes ke sini juga gitunya. Tong hariwang lah. Itu mah kami bantu dari mulai A sampai Z-nya gitunya. Tinggal teman-teman mah bantu kelengkapan data dan dokumennya aja. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak. Jangan gitu-gitu kepemimpinan siap. Udah pokoknya mah aman Kang Ferry dan teman-teman Dinkes mah kita bantulah kita fasilitasinya. Tapi jangan gitu-gitu. Siapnya. Siap-siapnya. Ayo Kang, yuk.